Ladies and gentlemen, please welcome American TV and film actress and UN Women's Advocate for Political Participation and Leadership, Meghan Markle. Hadirin sekalian, mari kita sambut aktris TV dan film Amerika dan advokat wanita PBB untuk partisipasi politik dan kepemimpinan, yaitu Meghan Markle. Well, good evening. That doesn't feel like enough, does it? It's just great evening. Maybe that's better. UN Secretary General, Executive Director Pumzile, thank you. Distinguished ladies and gentlemen, I am tremendously honored to be UN Women's Advocate for Political Participation and Leadership. I am proud to be a woman and a feminist. Selamat malam. Rasanya belum cukup, bukan? Mungkin terdengar lebih baik. Ini malam yang sangat menyenangkan. Direktur Eksekutif Sekjen PBB Pamzil, terima kasih, dan serta Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya sangat merasa terhormat menjadi advokat wanita PBB untuk partisipasi politik dan kepemimpinan. Saya bangga menjadi seorang wanita dan seorang feminis. And this evening, I am extremely proud to stand before you on this significant day, which serves as a reminder to all of us of how far we've come, but also amid celebration, a reminder of the road ahead. I want to tell you a story that'll sort of give context to my being here and my work with UN Women. Dan malam ini saya sangat bangga bisa berdiri di tempat ini, di hari yang penting ini yang bertujuan sebagai pengingat bagi kita semua tentang seberapa jauh kita telah melangkah, tetapi juga di tengah perayaan pengingat untuk kita ke depannya. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang akan memberi gambaran tentang keberadaan saya di sini dan pekerjaan saya dengan para UN Women. When I was just 11 years old, I unknowingly and somehow accidentally became a female advocate. It was around the same time as the Beijing conference, so a little over 20 years ago, where in my hometown of Los Angeles, a pivotal moment reshaped my notion of what is possible. Ketika saya berusia 11 tahun, entah bagaimana, secara tidak sengaja saya menjadi advokat wanita. Kalau tidak salah, bertepatan dengan konferensi di Beijing. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, di kampung halaman saya di Los Angeles. Saat dimana terbentuk sebuah ide tentang sesuatu yang menurut saya adalah hal yang sangat mungkin. See, I had been in school watching a TV show in elementary school, and this commercial came on with the tagline for this dishwashing liquid, and the tagline said, "Women all over America are fighting greasy pots and pans." Saat itu saya sedang menonton acara TV di sekolah dasar dan muncul sebuah iklan dengan cairan pencuci piring. Dan tagline-nya mengatakan wanita di seluruh Amerika berjuang melawan panci dan wajan berminyak. Two boys from my class said, "Yeah, that's where women belong, in the kitchen." I remember feeling shocked and angry, and also just feeling so hurt. It just wasn't right, and something needed to be done. So I went home and I told my dad what had happened. And he encouraged me to write letters. So I did, to the most powerful people I could think of.
encouraged me to write letters. So I did, to the most powerful people I could think of. Dua anak laki-laki di kelas saya berkata, "Ya, disitulah perempuan berada, di dapur." Saya ingat pada waktu itu dan saya kaget dan hampir marah dan juga merasa sangat terluka. Itu salah dan saya harus melakukan sesuatu. Saya pulang dan memberitahu kepada ayah saya apa yang telah terjadi. Dan dia menyuruh saya untuk menulis surat. Saya menulis surat kepada orang-orang yang menurut saya paling berkuasa. Now, my 11-year-old self worked out that if I really wanted someone to hear me, well, then I should write a letter to the First Lady. So off I went, scribbling away to our First Lady at the time, Hillary Clinton. I also put pen to paper and I wrote a letter to my news source at the time, Linda Ellerby, who hosted a kids' news program, and then to powerhouse attorney Gloria Allred. Because even at 11, I wanted to cover all my bases. Finally, Di usia saya yang ke-11 tahun, saya berpikir bahwa jika saya benar-benar ingin seseorang mendengarkan saya, maka saya harus menulis surat kepada yang lain bukan adalah ibu negara. Saya pergi mencoret-coret yang saya tulis waktu itu kepada ibu negara, the first lady. Saat itu ya Hillary Clinton. Saya menulis surat kepada sumber berita saya saat itu, Linda Ellerby, yang menjadi pembawa acara program berita anak-anak. Dan kemudian kepada pengacara pembangkit tenaga listrik, Gloria Allred, karena bahkan pada usia 11 tahun saya ingin meliput semua pasien saya. wrote to the soap manufacturer. And a few weeks went by, and to my surprise, I received letters of encouragement from Hillary Clinton, from Linda Ellerby, and from Gloria Allred. It was amazing. Akhirnya saya menulis surat kepada produsen sabun. Beberapa minggu kemudian terjadi hal yang sangat tidak terduga dan mengejutkan. Saya menerima surat balasan dari Hillary Clinton, dari Linda Ellerby, dan juga dari Gloria Allred. Dan itu sangat menakjubkan. The kids' news show, they sent a camera crew to my home to cover the story. And it was roughly a month later when the soap manufacturer, Procter & Gamble, changed the commercial for their Ivory Clear dishwashing liquid. They changed it from "Women all over America are fighting greasy pots and pans" to "People all over America." It was at that moment that I realized the magnitude of my actions. At the age of 11, I had created my small level of impact by standing up for equality. Acara berita anak-anak mengirim kru kamera ke rumah saya untuk meliput cerita. Dan kurang lebih sebulan kemudian, produsen sabun yaitu Procter & Gamble mengubah iklan untuk cairan pencuci piring Ivory Clear mereka. Mereka mengubahnya dari wanita di seluruh Amerika memerangi panci dan wajan berminyak menjadi orang-orang di seluruh Amerika. Pada saat itu saya menyadari dampak dari tindakan saya. Di usia saya yang 11 tahun, saya telah menciptakan dampak kecil dengan membela kesetaraan. Now,
Equality means that President Paul Kagame of Rwanda, whose country I recently visited as part of my learning mission with UN Women, it means that he is equal to the little girl at the Gihembe refugee camp who is dreaming about being president one day. Sekarang kesetaraan berarti Presiden Paul Kagame dari Rwanda, yang negaranya beberapa waktu yang lalu baru saya kunjungi, sebagai bagian dari misi pembelajaran saya dengan UN Women, berarti bahwa dia setara dengan gadis kecil di kamp pengungsi Gihembe yang bermimpi menjadi seorang presiden suatu hari nanti. Equality means that UN Secretary General Ban Ki-moon is equal to the young intern at the UN who is dreaming about shaking his hand. It means that a wife is equal to her husband, a sister to her brother. Not better, not worse. They are equal. Kesetaraan berarti Sekjen PBB Ban Ki-moon setara dengan anak magang di PBB yang bermimpi berjabat tangan dengan mereka, dan juga istri yang sama dengan suaminya, seorang saudara perempuan kepada saudara laki-lakinya, tidak lebih baik, tidak lebih buruk. Mereka sama, yaitu atau setara. UN Women, as you guys know, has defined the year 2030 as the expiration date for gender inequality. And here's what's staggering. The studies show that at the current rate, the elimination of gender inequality won't be possible until 2095. The UN Women, seperti yang kita ketahui, telah menetapkan tahun 2030 sebagai tanggal berakhirnya ketidaksetaraan gender. Dan inilah yang mengejutkan. Studi menunjukkan bahwa pada tingkat saat ini, penghapusan ketidaksetaraan gender tidak akan mungkin dilakukan sampai tahun 2095. That's another 80 years from now. And when it comes to women's political participation and leadership, the percentage of female parliamentarians globally has only increased by 11% since 1995. Itu 80 tahun lagi dari sekarang. Dan dalam bidang partisipasi dan kepemimpinan politik perempuan, persentase anggota parlemen perempuan secara global hanya meningkat 11% sejak tahun 1995. %11 in 20 years? Come on. This has to change. Women make up more than half of the world's population and potential. So it is neither just nor practical for their voices, for our voices, to go unheard at the highest levels of decision making. 11% dalam 20 tahun. Ayolah. Ini harus berubah. Perempuan lebih dari setengah populasi dan potensi dunia. Sehingga tidak praktis jika suara mereka tidak terdengar di tingkat pengambilan keputusan tertinggi. The way that we change that, in my opinion, is to mobilize girls and women to see their value as leaders and to support them in these efforts. To have leaders, such as President Kagame of Rwanda, continue to be a role model of a country which has a parliamentary system comprised of 64% female leaders. Cara kita mengubah itu, menurut saya,
adalah dengan memobilisasi anak perempuan dan perempuan untuk menyadari nilai mereka sebagai pemimpin dan mendukung mereka dalam upaya ini. Memiliki pemimpin seperti Presiden Kagame dari Rwanda terus menjadi panutan negara yang memiliki sistem parlementer yang terdiri dari 64% pemimpin perempuan. I mean, it's the highest of any government in the world, and it's unbelievable. We need more men like that, just as we need more men like my father, who championed my 11-year-old self to stand up for what is right. Ini merupakan pemerintah tertinggi di dunia dan ini luar biasa. Kita membutuhkan lebih banyak pria seperti itu. Sama seperti kita membutuhkan lebih banyak pria seperti ayah saya yang memperjuangkan diri saya yang berusia 11 tahun untuk membela kebenaran. In doing this, we remind girls that their small voices are in fact not small at all, and that they can affect change. In doing this, we remind women that their involvement matters, that they need to become active in their communities, in their local governments, as well as in the highest parliamentary positions. Di kesempatan ini, kami mengingatkan anak perempuan bahwa suara kecil mereka sebenarnya tidak kecil sama sekali, dan mereka dapat membuat perubahan. Dalam melakukan ini, kami mengingatkan para perempuan bahwa keterlibatan mereka sangatlah penting. Mereka harus aktif di komunitas mereka, di pemerintahan daerah mereka, dan juga di posisi parlemen tertinggi. It's just imperative. Women need a seat at the table. They need an invitation to be seated there. And in some cases, where this isn't available, well, then you know what? Then they need to create their own table. Ini sangat penting. Wanita membutuhkan kesempatan untuk membuat keputusan. Perempuan membutuhkan undangan untuk ada di sana, dan dalam beberapa kasus ini tidak ditemukan. Maka mereka perlu membuat keputusan mereka sendiri. We need a global understanding that we cannot implement change effectively without women's political participation. It is said that girls with dreams become women with vision. May we empower each other to carry out such vision, because it isn't enough to simply talk about equality. One must believe in it. And it isn't enough to simply believe in it. One must work at it. Let us work at it together, starting now. Thank you so much. Kita membutuhkan pemahaman lebih bahwa kita tidak dapat menerapkan perubahan secara efektif tanpa sebuah partisipasi politik seorang perempuan. Gadis dengan sebuah mimpi menjadi wanita dengan sebuah visi. Semoga kita saling memberdayakan untuk mewujudkan visi tersebut, karena tidak cukup hanya berbicara tentang kesetaraan. Seseorang harus mempercayainya. Dan tidak cukup hanya percaya saja. Seseorang harus bertindak untuk ini. Mari kita bekerja sama untuk ini secara bersama mulai sekarang. Terima kasih.